Kembali lagi bersama gue Adam Jordan di acara Tutorial Dogol. Seperti minggu lalu, gue masih belum dapat alat, jadi kita masih bikin tutorial filmmaking. Tapi jangan sedih, gue tetap memberikan video-video walaupun gue punya keterbatasan dengan alat yang gue pakai. Tapi gue masih ingin berbagi. Sekarang saatnya gue bikin tutorial bagaimana cubit. Gue akan tetap memberikan tutorial bagaimana syuting yang baik dan benar. Kali ini gue akan memberikan informasi seputar angle-angle kamera. Ya, langsung saja lihat video berikut ini. Yes. Masih di tutorial Dogol, kali ini gue akan ngebahas angle dari kamera. Ya, ada beberapa angle dalam satu pengambilan gambar gitu. Masih bersama Mbak-mbak yang waktu itu gue temuin di warung kopi. Angle yang pertama yang mau gue jelasin adalah low angle. Low angle itu seperti ini. Disebut low angle ketika dia sudah melewati batas eye level gitu. Misalnya pandangan mata gue segini nih. Nah, ketika dia posisinya udah turun sedikit, udah bisa dibilang low angle. Memang nggak ada batasan sejauh mana low angle-nya, dari berapa derajat gitu, nggak ada batasan. Tapi kalau udah kelihatan objeknya berada lebih tinggi dari posisi kamera, itu udah disebut low angle. Kira-kira gimana hubungan kita ke depan? Nah, ini eye level sambil prospek. Kalau emang dia udah punya pacar, gue yakin pacarnya nggak selucu gue. Ini adalah eye level. Eye level itu ketika kamera sejajar sama pandangan mata. Ada laler. Jadi eye level nih, kamera tuh sejajar. Nah, ini biasanya angle umum yang sering digunakan gitu. Secara motivasi, kamera atau penonton sejajar dengan objek atau subjek yang ada di frame itu. Jadi kalau gue sama kamera mempunyai satu garis pandang yang sama, kalau sama dia mempunyai satu visi untuk menjalin rumah tangga. Asik. Kenapa di episode ini gue cenderung menjadi cowok yang pendiam? Karena gue mencoba menjadi seseorang yang terbaik buat Novi. High angle itu biasanya untuk ngasih tahu nih, dia juga bisa memberikan informasi ada apa aja di sekitar. Tadi kalau diambil dengan eye level, lo nggak ngelihat di sini ada barang-barang misal, atau ada contekan naskah misal. High angle juga bisa menunjukkan atau memberikan efek ke penonton. Misalnya ada adegan yang galau, adegan yang lagi terkucilkan, adegan lagi sedih, dia bisa diambil objeknya di bawah, misalnya kayak menunjukkan keterpurukan atau kesedihan gitu yang mendalam. Biasanya era-era sekarang gitu, kadang-kadang filmmaker atau videomaker nggak terlalu mementingkan motivasi shot, tapi ada beberapa yang udahlah ngambil low angle karena alasan teknis misalnya, atau ngambil high angle dengan alasan teknis. Kalau dulu mungkin ada orang-orang yang selalu punya pendirian bahwa high angle itu harus scene seperti ini, atau low angle itu harus scene seperti ini, tapi sekarang lebih bebas berekspresi. Ini adalah top angle atau bisa dibilang bird eye, tapi kalau istilah di Indonesia mungkin lebih umum dengan istilah top angle. Top angle ini digunakan untuk memberikan angle berbeda, bisa dibilang variasi shot yang jarang digunakan. Angle ini termasuk angle-angle yang jarang digunakan, karena biasanya dia menggunakan rigging atau menggunakan magic arm yang besar. Tapi kalau ini kita ngakal-ngakalin, kameramennya naik tangga, pasang tripod, tahu-tahu keringetan aja gitu. Sengaja gue lama nih, gue ajak ngomong lama supaya kameramennya pegel, karena gue tahu dia pegel nahan ini. Kalau misalnya dikasih lihat gambarnya, kita bisa kasih lihat gambarnya, tenang. Gue cukup kreatif untuk ngina orang. Biasanya cara ngambil bird eye ini pakai rigging atau pakai magic arm, tapi kali ini gue ngakal-ngakalin karena biayanya mahal gitu, produksi no budget. Jadi kita coba siksa kameramennya tuh, dia naik tangga. Jadi gimana tuh nanti rencana pre-wed kita? Kan kita udah mau pre-wed. Kamu sayang gak sih sebenarnya sama aku? Enggak. Ya. Kenapa nggak sayang-sayang kan? Kameramen. Iya, kameramen tarik. Aku yakin walaupun aku nggak ganteng, aku nggak kaya, tapi aku bisa bikin kamu bahagia. Ini nggak fair buat aku, Rangga. Biasanya scene ini atau angle ini digunakan untuk memberikan kesan suram dalam satu adegan. Biasanya kalau orang habis putus gitu, tiba-tiba silet-silet tangannya, terus atasnya dikasih air shower gitu kan, darahnya melebar-lebar kan, sudah pingsan, mati gitu. Ya itulah, seperti ini. Gue suram gak diterima sama dia, padahal dia juga gak cakep-cakep amat, cuma gue suka. Ibunya Novi, aku anakmu ibu. Ibu, aku anakmu.
Ibu, terima aku. Mas tolong dong, jangan deket-deket. Saya butuh privacy, Mas. Ya, ini adalah angle terakhir. Ini adalah crazy angle. Sebenarnya memang crazy angle ini kayak nggak umum dipakai di film ya. Gue belum pernah, atau mungkin kamus film gue rendah, tapi gue belum pernah lihat ada orang pakai crazy angle gitu, objeknya atau subjeknya lagi duduk, terus dia begini-begini. Tapi yang gue tahu crazy angle ini dipakai di acara-acara musik, ya misalnya dia lagi main drum gitu, lo mau goyang kemana gitu, atau acara-acara MTV zaman dulu, MTV 100% Indonesia, MTV Bujang dan lain-lain gitu. Dia banyak memakai style crazy angle dengan motivasi supaya kelihatannya lebih anak muda, lebih fresh, lebih dinamis, itu semangat. Tapi emang sebenarnya nggak juga sih sebenarnya. Balik lagi ke kalau gue pribadi ngelihatnya nyaman atau enggak gitu ditonton. Tapi itu balik lagi ke lu sebagai filmmaker atau lu sebagai videomaker atau lu sebagai kameramen mau pakai angle seperti apa. Kalau gue sih paling crazy angle gue pakai buat gue pakai buat ngerayu cewek kayak dia. I am falling in love, lady. I'm in love with you, baby. Udah lihat kan gimana tadi serunya gue bahas angle, ya kan, bagaimana penempatan angle itu di dalam sebuah video, bagaimana lo tahu hubungan angle Elga hubungan angle Elga dengan Pak Haji Romai Rama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, sehat alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dan udah membuang waktu produktif dalam hidup Anda untuk menonton video gue yang tadi. Walaupun mungkin lebih banyak tololnya dan lebih sedikit informasinya, tapi niat gue tulus untuk berbagi karena sesuai prinsip dalam hidup gue, untuk berbagi nggak perlu nunggu kaya, untuk berbagi nggak perlu nunggu pinter. Siapapun bisa berbagi, yang penting niat. Innama a'malu binniyat. Untuk lu yang mau komen, lu bisa komen di sini Facebook gue, sini Twitter gue, di sini Instagram gue. Terserah lo mau komen baik, lo mau komen buruk, lo mau like, lo mau dislike, nggak apa-apa, biar Allah yang balas karena gue tulus dari sini. Atau lu bisa subscribe di channel gue dan lu bisa unsubscribe juga di sini. Yang penting gue selalu bersabar. Terima kasih banyak udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.